Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur adalah kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan rahmat-Nya kepada kita bersama. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu dapat memanfaatkan apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita ini, mampu kita gunakan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam teruntuk buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir-akhir kehidupan kita ini kita selalu diberi bimbingan oleh Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, hendaknya selalu mencontoh dan mentauladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sadaqallah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini sesungguhnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, agar senantiasa dalam perjalanan kehidupannya jangan seperti orang yang lupa kepada Allah. Sekalipun sudah dikategorikan orang-orang yang beriman, tapi dalam perjalanan kehidupan orang yang beriman itu ternyata masih bisa dipengaruhi oleh ruang dan waktu dalam kehidupannya. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu dalam kondisi tertentu berkurang kekuatannya di sisi Allah, dan dalam waktu lain juga bertambah di sisi Allah. Tentu itu tidak akan terlepas dari pengaruh ruang dan waktu yang milih dalam kehidupan ini. Namun siapa sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah, orang-orang yang lupa kepada Allah ini? Kita kembali kepada asbabun nuzul. Surah Al-Hasyr ini terkait dengan Bani Nadir dari kaum Yahudi yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan menjadikan lupa terhadap diri mereka sendiri. Mungkin bisa kita lihat dalam kereta kehidupan kita, bagaimana Allah membuktikan secara real dan nyata dalam kehidupan kita ini. Ketika manusia itu sudah lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan lupa terhadap diri mereka sendiri. Ketika manusia ini sudah lupa terhadap diri mereka sendiri, maka ia akan berbuat semaunya. Standar kebenaran itu bukan datangnya dari Allah, al-haqqu min rabbih, tapi kebenaran itu datang dari manusia itu sendiri. Mereka akan berbuat semaunya, berbuat sewenang-wenang, seperti apa yang kita saksikan dan kita lihat sampai saat ini.
Kaum muslimin dan muslimat sidang yang ma'atur yang muliakan ya Allah. Berikutnya, wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Begitu rupanya Allah, santunnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak menyatakan kepada orang-orang yang beriman itu bahwa orang yang langsung lupa kepada Allah, tidak. Allah tidak langsung memvonis orang-orang yang beriman itu orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak. Sekalipun memang adanya sering lupa kepada Allah. Bahkan dalam saat beribadah pun juga sering lupa kepada Allah. Tentu lupa dalam hal ini adalah lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembali kepada kamus bahasa Indonesia, lupa itu banyak maknanya. Ada yang lepas ingatan, tidak teringat, tidak sadar, lalai, acuh tak acuh. Itu adalah arti dari lupa dalam kamus bahasa Indonesia. Tapi kalau kita kembali kepada ayat ini, apa yang disampaikan oleh para mufassir, nasihat yang maksud dalam ayat ini, lupa kepada Allah dalam ayat ini adalah at-tarku, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, dia sadar itu adalah perintah Allah, namun dia meninggalkan perintah Allah itu. Dia tidak menunaikan hak-hak Allah. Dia tahu apa sungguhnya hak-hak Allah itu, tapi dia tidak penuhi dalam kehidupannya. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyatakan kepada orang-orang yang beriman itu bahwa mereka adalah orang yang lupa kepada Allah, tapi seperti orang yang lupa kepada Allah. Ketika sudah lupa kepada Allah, tidak mau mentaati, tidak mau menunaikan perintah-perintah Allah, dalam arti orang yang lupa kepada Allah ini, pada akhirnya apa? Mereka tidak akan menemukan tujuan hidupnya sendiri dalam kehidupan dunia ini. Lalu kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai ketauhidannya, apa yang diungkapkan oleh para ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang terkenal dengan dirinya, maka itu dikenal dengan Tuhannya. Kalau manusia sudah lupa kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia akan lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau manusia itu sudah lupa terhadap dirinya sendiri, tidak tahu dengan dirinya, otomatis dia tidak akan kenal dengan Tuhannya. Artinya apa? Perbuatan, sikap, tingkah lakunya akan sesuai dengan keinginannya, tidak lagi standarnya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam ayat ini kita senantiasa berupaya dan berikhtiar. Kalau kita sudah sadar dan tahu bahwa itu adalah perintah Allah, maka dengan segala daya upaya kita mesti kita lakukan, mesti kita laksanakan, supaya kita jangan termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malah beribadah pun, ketika kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mengingat perjalanan hidup kita di dunia ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus berupaya berikhtiar agar senantiasa kita tetap fokus dalam beribadah kepada Allah. Artinya adalah dalam setiap langkah kehidupan kita jangan lupa libatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dan percayalah, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan tidak akan terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa kepada Allah, maka kita diwalungkan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya yang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini Allah senantiasa memberikan kita pertolongan, kekuatan dan bimbingannya untuk senantiasa jauh dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.